Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menguak isi tentang kitab Negara Kertagama. Sembah puji dari hamba yang hina ini ke bawah telapak kaki sang pelindung jagat, raja yang senantiasa tenang tenggelam dalam semedi, raja segala raja, pelindung orang miskin, mengatur segala isi negara. Sang dewa raja lebih diagungkan dari yang segala manusia. Dewa yang tampak di atas tanah, merata, serta mengatasi segala rakyatnya. Nirguna bagi kaum Wisnawa, Iswara bagi yogi, Pursa bagi kapila, hartawan bagi jambala, Wagindra dalam segala ilmu. Dewa asmara di dalam cinta berahi, Dewa Yama di dalam menghilangkan penghalang dan menjamin damai dunia. Demikianlah pujian pujangga sebelum mengubah sejarah raja kepada Srinata Rajasa Negara, Raja Wilwatiko yang sedang memegang tampuk tahta. Bagi titisan Dewa Batara, beliau menyapu duka rakyat semua. Tunduk setiap segenap bumi Jawa, bahkan seluruh Nusantara. Pada tahun 1256 Saka, beliau lahir untuk jadi pemimpin dunia. Selama dalam kandungan, di kahuripan telah tampak tanda keluhuran. Bumi gonjang-ganjing, asap mengepul, hujan abu, Guru halilintar menyambar-nyambar. Gunung Kelut gemuruh membunuh Durjana, penjahat musnah dari negara. Itulah tanda bahwa Sang Hyang Siwa sedang menjelma bagai raja besar. Terbukti selama bertahta seluruh tanah Jawa tunduk menadah perintahnya. Wipra, Satria, Waisya, Sudra, keempat kasta sempurna dalam pengabdian. Durjana berhenti berbuat jahat, takut akan keberanian Srinata, sang Sri Paduka Patni yang ternama adalah nenek Sri Paduka. Seperti titisan Parma Bagawawati memayungi jagat raya. Selaku Wikuni tua, tekun berlatih yoga menyembah Buddha. Tahun 1272, kembali beliau ke Buddhaloka. Ketika Sri Paduka Patni pulang ke Jinapada, dunia berkembang. Kembali gembira bersembah bakti semenjak Sri Paduka mendaki tahta. Girang Ibunda Tribuana Wijoyo Tunggadewi mengemban tahta bagi Rani di Jiwana resmi, mewakili Sri Narendra Putra. Beliau bersembah bakti kepada Ibunda Sri Paduka Patni, setia mengikuti ajaran Buddha, menyekar yang telah mangkat. Ayahanda Sri Paduka Prabu ialah Prabu Kertawardhana. Keduanya teguh beriman Buddha demi perdamaian praja. Paduka Prabu Kertawardhana bersemayan di Singosari. Bagi Ratna Sambawa menambah kesejahteraan bersama. Teguh tawakal memajukan kemakmuran rakyat dan negara. Mahir mengemudikan perdata bijak dalam segala kerja.
putri Raja Dewi Maharajasa, ternama dan rupawan. Bertahta di Daha, cantik tak bertara, bersandar 6 guna. Adalah Bibi Sri Paduka, adik Maharani di Jiwana. Rani Daha dan Rani Jiwana bagai bidadari kembar. Laki sang Rani Sriwijaya Rajasa dari negara Wengker. Rupawan bagi titisan Upendara, masyhur bagi sarjana, setara Raja Singosari. Sama teguh di dalam agama, sangat masyhurlah nama beliau di seluruh tanah Jawa. Adinda Sri Paduka Prabu Diwilwatikto, putri jelita bersemaya di Lasem. Putri jelita Daha cantik ternama, Indu Dewi Putra Jijaya Rajasa, dan lagu putri bungsu Kertawardhana. Bertahta di Pajang, cantik tidak bertara, putri Sri Baginda Jiwana yang masyhur, terkenal sebagai Adinda Sri Paduka. Telah dinobatkan sebagai raja tempat menuruni rencana. Lagi tangkas Rani Lasem bagai raja daerah Mantahun. Bergerak Rajasa Wardhana, sangat bagus laki putus. Dalam daya raja dan Rani terpuji, laksana asmara dengan Pinggala. Sri Singa Wardhana rupawan, bagus, muda, sopan dan perwira bergelar Raja Paguhan. Beliaulah suami Rani Pajang. Mulia pernikahannya laksana Sanat Kumara dan Dewi Ida. Bakti kepada raja, cinta sesama, membuat puas rakyat. Berlasem menurunkan putri jelita negara Wardhani bersemayam sebagai permaisuri Pangeran Wirabumi. Rani Pajang menurunkan Bremataram Sri Wikrawa Wardhana bagaikan titisan Hayang Kumara, wakil utama Sri Narendra. Putri bungsu Rani Pajang memerintah daerah Pawunuhan. Berjuluk Suwardhani masih muda indah laksana lukisan. Para raja Pulau Jawa masing-masing mempunyai negara, dan Wilawatiko tempat mereka bersama menghamba Siranata. Melambung kidung merdu pujian Sang Prabu, beliau membunuh musuh-musuh. Bak matahari menghembus kabut, menghimpun negara di dalam kuasa. Girang Janma utama bagai bunga kalpiko, musnah durjana bagai kumuda. Dari semua desa di wilayah negara Pajak mengalir bagai air. Raja menghapus duka si Murba sebagai Satmanyu, menghujani bumi, menghukum penjahat bagi Dewa Yama, menimbun harta bagaikan Waruna. Para telik masuk menembus segala tempat laksana Hayang Batara Bayu, menjaga pura sebagai Dewi Pertiwi. Rupanya bagus seperti bulan, seolah-olah sang Hayang Kama menjelma, tertarik oleh keindahan pura. Semua para putri dan istri si Biran, Dahi Sri Rati. Namun sang Prameswari, keturunan Wijaya Rajasa tetap paling cantik, paling jelita bagaikan Susumna. Memang pantas jadi imbang Sri Paduka. Berputarlah beliau putri mahkota Kusumawardhani, sang cantik rupawan jelita mata. Lengkung lampai bersemaya di Kabala. Sang menantu Sri Wikrama Wardhana memegang hakim perdana seluruh negara. Sebagai dewi-dewi mereka bertemu tangan, mengirangkan pandang. Tersebut keajaiban kota. Tembok batu merah, tebal tinggi mengitari pura. Pintu barat bernama Pura Wakra, menghadap ke lapangan luas, bersabuk parit. Pohon Brahmastana berkaki bodi berjejer panjang, rapi berbentuk aneka ragam.
Disitulah tempat tunggu para tanda terus-menerus meronda jaga Pasebahan. Di sebelah utara bertegak gapura permai dengan pintu besi penuh berukir. Di sebelah timur panggung luhur, lantainya berlapis batu putih mengkilat. Di bagian utara, di selatan pekan rumah berjejer jauh, memanjang sangat indah. Di selatan jalan berempat, balai prajurit tempat pertemuan tiap caitra. Balai Agung menguntur dengan balai Witana di tengah, menghadap padang Watangan yang meluas ke tempat arah. Bagian utara Paseban Pujangga dan Mahamantri Agung. Bagian timur Pasebahan Pendeta Siwa Buddha yang bertugas membahas upacara. Pada masa gerhana bulan Palguna demi keselamatan seluruh dunia. Di sebelah timur Pahoman berkelompok tiga-tiga mengitari kuil Siwa. Di sebelah tempat tinggal Wipra Utama Tinggi bertingkat menghadap panggung korban, bertegak di halaman sebelah barat. Di utara tempat Buddha bersusunan tiga, puncaknya penuh berukir, berhamburan bunga waktu raja turun berkorban. Di dalam, sebelah selatan menguntur tersekat dengan pintu. Itulah Pasebahan. Rumah bagus berjajar menggapit jalan ke barat. Di sela Tanjung berbunga lebat, agak jauh di sebelah barat daya. Panggung tempat berkeliaran para perwira. Tepat di tengah-tengah halaman bertegak mandapa, penuh burung ramai berkicau. Di dalam di selatan ada lagi Pasebahan memanjang ke pintu keluar pura yang kedua. Dibuat bertingkat tangga, bersekat-sekat masing-masing berpintu berdiri. Semua balai bertulang kuat bertinggi kokoh. Papan rusuknya tiada tercela. Para prajurit silih berganti, bergilir menjaga pintu sambil bertukar tutur. Inilah para penghadap, pengalasan negara. Jumlahnya tak terbilang. Nyu Gading Jenggala Kediri, Panglarang, Raja Dewi, tanpa upama. Waisangka Kapanewon Senilir, para perwira Joyo Prang, Jaya Agung dan utusan Pareo, Kayu Apu orang Gajahan dan banyak lagi. Bagi keindahan lapangan Watangan luas bagaikan tak terbatas. Mahamantri Agung bangsawan, pembantu raja di Jawa. Di deret paling muka Bayangkari tingkat tinggi berjela, menyusul di deret yang kedua. Di sebelah utara pintu istana di selatan, Satria dan Pujangga. Di bagian barat beberapa balai memanjang sampai Mercedes. Penuh sesak pegawai dan pembantu serta para perwira penjaga. Di bagian selatan agak jauh, beberapa ruang mendapat dan balai. Tempat tinggal Abdi Sri Baginda Paguhan bertugas menghadap. Masuk pintu kedua terbenteng halaman istana berseri-seri, rata dan luas dengan rumah indah, berisi kursi-kursi berhias. Di sebelah timur menjulang rumah tinggi berhias lambang kerajaan. Itulah balai tempat terima tatamu Sirnata di Wilwatiko. Inilah pembesar yang sering menghadap di balai Witana. Werda Menteri, tanda Mahamantri Agung, pasangguhan dengan pegiringan Sang Panca Wilawatika, yaitu Mahapati, Demung, Kanuruhan, dan Ronggol. Tumanggung 5 Priai Agung yang akrab dengan istana Semanga Putih, Demung Negara Bawahan dan Pengalasan. Semua pembesar di daerah yang berhati tetap dan teguh. Jika datang berkumpul di Kepatihan, seluruh negara 5 Mahamantri Agung utama yang mengawal urusan negara. Satria, pendeta, pujangga, para wipra,
jika menghadap berdiri di bawah lindungan Asoka di sisi Witana. Begitu juga 2 Dharmadayaksa dan 7 pembantunya. Bergelar Arya Tangkas tingkahnya, pantas menjadi teladan. Itulah penghadapan Balai Witana, tempat tahta yang terhias serba bergas. Pantangan masuk ke dalam istana timur agak jauh, dan pintu pertama. Ke istana selatan tempat Singowardhana, permaisuri, putra dan putrinya. Ke istana utara tempat Kertawardhana. Ketiganya bagai kayangan semua rumah bertiang kuat, berukir indah, dibuat berwarna-warni cakirnya dari batu merah pating berunjul, bergambar aneka lukisan genting, atapnya bersemarak serba merasakan pandangan menarik perhatian. Bunga Tanjung Kersa, cempaka dan lain-lain terpancar di halaman. Teratur rapi semua perumahan sepanjang tepi benteng. Timur tempat tinggal Permuka Pendeta Siwahayang Brahmaraja. Selatan Buddha Sangga dengan Rangkanadi sebagai pemuka. Barat tempat para Arya Mahamantri Agung dan sanak-sanak adiraja. Di timur tersekat lapangan menjulang istana ajaib. Raja Wengker dan Rani Daha, Penaka, Indra, dan Dewi Saci berdekatan dengan istana Raja Mentahun dan Rani Lasem. Tak jauh di sebelah selatan Raja Wilwatiko. Di sebelah utara pasar, rumah besar bagus selagi tinggi. Di situ menetap Patidaha, Adinda Sri Paduka Diwangker. Batara Narapati, termasyhur sebagai tulang punggung praja, cinta tata kepada raja, perwira sangat tungkas dan bijak. Di timur laut rumah Pati Wilwatiko bernama Gajah Maha. Mahamantri Agung Wira, bijaksana, setia, bakti kepada negara. Fasih bicara, teguh tangkas, tenang, tegas, cerdik lagi jujur. Tangan kanan Maharaja sebagai penggerak roda negara. Sebelah selatan Puri, gedung kejaksaan tinggi bagus. Sebelah timur perumahan Siwa. Sebelah barat Buddha. Terlangkai rumah para Mahamantri Agung, para Arya dan Satria, peredaanan ragam pelbagi. Rumah menambah indahnya pura. Semua rumah memancarkan sinar warnanya, gilang cemerlang, menandingi bulan dan matahari, indah tanpa upama. Negara-negara di Nusantara dengan Daha bagai pemuka, tunduk mengendahi berlindung di bawah kuasa Wilwatiko. Kemudian akan diperinci demi pula negara bawahan. Paling dulu Melayu, Jambi, Palembang, Toba dan Damarasaraya. Ikut juga disebut daerah Kandis, Kawas, Minangkabau, Siak, Rokan, Kampar dan Panekampe. Harus serta Mandaling, Tamihang, Negara Perlak dan Padang Lawas dengan Samudra serta Lamuri Batan, Lampung dan juga Barus. Itulah terutama negara-negara Melayu yang telah tunduk. Negara-negara di Pulau Tanjung Negara, Kampuas Katingan, Sampit, Kota Ungga, Kota Waringin, Sambas, Lawai ikut tersebut. Kadang-kadang Landa, Samadang dan Tirem tak terlupakan. Sedu, Barune, Kalka, Saludung, Solo dan juga Pasir Barito. Sawaktu, Tabalung ikut juga Tanjung Kutai, Malado. Tetap yang terpenting di Pulau Tanjung Pura. Di ujung Mendini, Pahang yang disebut paling dahulu berikut Langkasuka, Saimuang, Kelanta serta Trengganu Johor, Paka, Muar, Dungu, Tumasik,
Kelang serta Kedajerai, Kanji, Pinari semua sudah lama terhimpun. Di sebelah timur Jawa seperti yang berikut: Bali dengan negara yang penting Bedahulu dan Logajah, Gurun serta suku, Taliwang, Pulau Sapi, dan Dombo Sanghayang Api, Bima, Seram, hutan kendali sekaligus. Pulau Gurun yang juga bisa disebut Lombok Merah dengan daerah makmur Sasak di perintah seluruhnya, Bantayan di wilayah Bantayan beserta kota Luak, sampai Udama Kataraya dan pulau lain-lainnya selalu tunduk. Tersebut pulau-pulau Makassar, Buton, Banggawi, Kunir, Galian serta Selayar, Sumba, Solot, Muat. Lagi Pulau Wandan, Ambon atau Pulau Maluku, Wanin, Seram Timur dan beberapa lagi pulau-pulau lain. Berikutnya inilah nama negara asing yang mempunyai hubungan siam dengan Adiopapura. Begitupun Dharma Nagari Marutuma, Rajapura, begitu juga Singsangsari Campa. Kamboja dan Yawana ialah negara sahabat. Pulau Madura tidak dipandang negara asing karena sejak dahulu menjadi satu negara Jawa. Konon dahulu Jawa dan Madura terpisah, meskipun tidak sangat jauh. Semenjak Nusantara menadah perintah Sri Paduka, tiap musim tentu bersembahkan pajak upeti. Terdorong keinginan akan menambah kebahagiaan pujangga dan pegawai diperintah menarik upeti. Pujangga-pujangga yang lama berkunjung di Nusantara dilarang mengabaikan urusan negara dan mengejar untung. Seyukyangnya jika mengemban perintah kemana juga harus menegakkan agama Siwa, menolak ajaran sesaat. Konon kabarnya para pendeta penganut Sang Sugata dalam perjalanan mengemban perintah Sri Baginda dilarang menginjak tanah sebelah barat Pulau Jawa karena penghuninya bukan penganut ajaran Buddha. Tanah sebelah timur Jawa, terutama Gurun dan Bali, boleh dijelajah tanpa ada yang dikecualikan. Bahkan menurut kabar Begawan Empu Barada serta Raja Pendeta keturunan telah bersumpah teguh. Para pendeta yang mendapat perintah untuk bekerja dikirim ke timur ke barat, di mana mereka sempat melakukan persajian seperti perintah Srinata. Resap terpandang mata jika mereka sedang mengajar. Semua negara yang tunduk setia menganut perintah, dijaga dan dilindungi Srinata dari Pulau Jawa. Tapi yang membangkang, melanggar perintah dibinasakan pimpinan Angkatan Laut yang telah masyhur lagi berjasa. Telah tegak teguh kuasa Srinata di Jawa dan wilayah Nusantara. Di Sri Palatikta tempat beliau bersemayan menggerakkan roda dunia, tersebar luas nama beliau. Semua penduduk puas, girang dan lega. Wipra pujangga dan semua penguasa ikut menumpang menjadi masyhur. Sungguh besar kuasa dan jasa beliau. Raja Agung dan Raja Utama, lepas dari segala duka menganyam hidup penuh segala kenikmatan. Terpilih semua gadis manis di seluruh wilayah Jenggala Kediri, berkumpul di istana bersama yang terampas dari negara tetangga. Segenap tanah Jawa bagaikan satu kota di bawah kuasa Sri Paduka. Ribuan orang berkunjung laksana bilang tentara yang mengembung pura. Semua puluhan laksana daerah pedusunan, tempat menimbun bahan makanan. Gunung dan rimba hutan penaka taman hiburan terlintas, tak berbahaya. Tiap bulan sehabis musim hujan beliau biasa pesisir keliling. Desa Sima di sebelah selatan Jalagiri, di sebelah timur Pura. Ramai tak hentinya selama pertempuran dan upacara prasetyan. Girang melancang mengunjungi WW Pikatan setempat dengan Candi 5.
atau pergilah beliau bersembah bekti ke hadapan Hyang Achlapati. Biasanya terus menuju Blitar, Jimur mengunjungi gunung-gunung permai. Di Daha terutama Kepulaman, Kekuwu dan Linggo hingga desa Bangin. Jika sampai di Jenggala, singgah di Surabaya terus menuju Buun. Pada tahun 1275 Saka, Sang Prabu menuju Pajang membawa banyak pengiring. Tahun 1276 ke Lasem melintas pantai samudra. Tahun 1279 ke Laut Selatan menembus hutan. Lega menikmati pemandangan alam indah Lodaya, Tetu dan Sideman. Tahun 1281 di Badrapada bulan Tambah. Srinata pesiar keliling seluruh negara menuju kota Lumajang. Naik kereta diiringi semua Raja Jawa, serta Permaisuri dan Abdi Mahamantri Agung. Tanda pendeta pujangga semua para pembesar ikut serta. Juga yang menyamar Empu Prapanca, Girang turut mengiringi Paduka Maharaja. Tak tersangkal Girang Sangkawai, putri pujangga juga pecinta kakawin. Dipilih Sri Paduka sebagai pembesar kebudayaan, mengganti sang ayah. Semua pendeta Budaya ramai membicarakan tingkah lakunya dulu. Tingkah Sangkawai waktu muda menghadap raja berkata, berdamping tak lain, maksudnya mengambil hati, agar disuruh ikut beliau kemana juga. Namun belum mampu menikmati alam, membinanya, mengolah dan mengubah. Karya kakawin begitu warna desa sepanjang marga terkarang berturut. Mula-mula melalui Japan dengan asrama dan candi-candi Rukreba. Sebelah timur Tebu hutan Pandawa Daluang, Bebala di dekat Kanci. Ratna Pangkaja serta Kuti, Haji Pangkaja memanjang bersambung-sambung. Mandala Pancrak, Ponggalang serta Jingga. Kuwu Hanyar letaknya di tepi jalan. Habis berkunjung pada Candi Pasarean Pancasaran, menginap di Kapulangan, selanjutnya Sangkawi bermalam di Waru di Hering. Tidak jauh dari pantai yang mengikuti ketetapan hukum, jadi milik kepada asrama Saraya. Tetapi masih tetap dalam tangan lain. Rindu Temanggung menunggu-menunggu. Seberangkatan Srinata dari Kepulungan berdesak abdi berharap. Sepanjang jalan penuh kereta, penumpangnya duduk berimpit-impit, pedati di muka dan di belakang. Di tengah prajurit berjalan kaki, berdesak-desakan berebut jalan dengan binatang gajah, dan kedua tak terhingga jumlah kereta. Tapi berbeda-beda tanda cirinya. Melarat berkelompok-kelompok karena tiap menteri lainnya lambangnya. Rakrian Sang Mahamantri Agung Pati Amangkubumi penata kerajaan. Keretanya beberapa ratus berkelompok dengan aneka tanda. Segala kereta Srinata Pajang semua bergambar matahari. Semua kereta Srinata Lasem bergambar cemerlang benteng putih. Kendaraan Srinata Paha bergambar Dakusuma emas mengingkilat. Kereta Srinata Jiwana berhias bergas menarik perhatian. Kereta Srinata Wilwatiko tak ternilai, bergambar buah mala. Beratap kain geringsing berhias lukisan emas, bersinar merah indah. Semua pegawai Pramaswari Raja dan juga Rani Sri Sudewi. Ringkasnya para wanita berkereta merah berjalan paling muka. Kereta Srinata berhias emas dan ratna menikam paling belakang. Jempana-jempana lainnya bercadar beledu, meluap gemerlap. Rapat rampuk prajurit pengiring Jenggala Kediri. Panglarang sedang Bayangkari, gembruduk berbondong-bondong naik gajah dan kuda. Pagi-pagi telah tiba di Pancura Mungkur. Srinata ingin rehat. Sang Rakawin menjidat jalan.
menuju Sawungan mengunjungi kerabat. Larut matahari berangkat lagi tepat waktu Sri Paduka, lalu ke arah timur menuju Watu Kiken, lalu berhenti di Matanjung. Duku sepi, kebudaan dekat tapi jalan, pohonnya jarang-jarang. Berbeda-beda namanya gelanggang, Bandung, tidak jauh dari Brangbung. Tak terlupakan air manik, Dukuh Teguh taat kepada Yanatraya. Puas sang Dharma Dayaksa mencicip aneka jamuan makanan dan minuman. Sampai di Kulur Batang di Gangan, asem perjalanan Sri Baginda. Hari mulai teduh, surya terbenam. Telah gelap pukul 7 malam, Sri Paduka memberi perintah memasang tenda di tengah-tengah sawah. Sudah siap habis makan, cepat-cepat mulai membagi-bagi tempat. Paginya berangkat lagi menuju Baya. Rehat 3 hari 3 malam dari Baya melalui Katang, Kedung Dawa, Rame menuju Lampes, Times serta Biar Pendeta di Bogara mengikuti jalan pasir Lemak Lembut. Menuju daerah Beringin 3 di Dadap, kereta masih terus lari. Tersebut Dusu Kasugatan Madakaripura dengan memandang indah. Tanahnya anugerah Sri Paduka Gajah Mada teratur rapi. Disitulah Sri Paduka menempati pasanggrahan yang terhias sangat bergas. Sementara mengunjungi mata air, dengan ramah melakukan mandi bakti. Sampai di desa Kasogatan, Sri Paduka dijamu makan minum. Pelbagai penduduk gabuk, Sada, visi saya, Isna Bajra, Ganten, Poh, Capahan, Kalamitan, Lambang, Kuran, Pancar, Petang, yang letaknya di lingkungan biara. Semua datang menghadap. Begitu pula desa Tungilis, Pambayeman ikut berkumpul, termasuk Ratna Pangkaja di Carcan. Berupa desa Perdikan, itulah 14 desa Kasogatan yang berkawuwu. Sejak dahulu 8 saja yang menghasilkan bahanan makanan. Fajar menyingsing. Berkat lagi Sri Paduka melalui Lopandak, Ranu Kuning, Balera, Barebere, Dawahan, Kapanyem, Telapak, Baremi, Sapang serta Kasaduran. Kereta berjalan cepat-cepat menuju Pawiju, menuruni lurah, melintasi sawah, lari langsung ke Payaman, terpasan ke arah kota Rembang, sampai di Kemirahan yang letaknya di pantai laut. Di Dampari dan Patunjungan, Sri Paduka bercengkraman menyisir tepi laut. Ke jurusan timur turut pesisir datar, lembut-lembut dilintasi kereta. Berhenti beliau di tepi danau menuntut teratai, tunjang sedang berbunga. Asyik memandang udang berenang dalam air tenang, memperlihatkan dasarnya. Terlangkai keindahan air telaga yang lambai-melambai dengan lautan. Danau ditinggalkan menuju Wedi dan Guntur, tersembunyi di tepi jalan. Kasogatan Bajraka termasuk wilayah Telat Wajah sejak dulu kala. Seperti juga Patunjungan, akibat perang belum kembali ke asrama. Terlintas tempat tersebut, ke timur mengikuti hutan sepanjang tepi lautan. Berhenti di Palumban berburu sebentar. Berangkat setelah surya larut, menyeberangi sungai Rabu Telawang yang kebetulan airnya sedang surut. Menuruni lurah Blater menuju pantai lautan, lalu bermalam lagi. Pada waktu fajar menyingsing menuju Kunir Basini, di Sadeng bermalam. Malam berganti malam, Sri Paduka pesisir menikmati alam Sarampuan. Sepeninggalannya beliau menjelang kotak bacok bersenang-senang di pantai. Heran memandang karang tersiram riak gelombang berpancar. Seperti hujan, tapi sang Rakawi tidak ikut berkunjung di bacok. Pergi menyidat jalan dari Sadeng ke utara, menjelang Balungan, lurus menuju Tumbu dan Habet, Gelagah,
Tampaling beristirahat di Rennes seraya menanti Sri Paduka. Segera berjumpa lagi dalam perjalanan ke Jakarta Wanagria, melalui Boni Bontong, Puruhan, Bacek, Pakisaji, Padangan terus ke Secang, terlintas Jati Gumelar, Silabango ke utara, ke Dewa Rame dan Dukun, lalu berangkat lagi ke Pekembangan. Di situ bermalam segera berangkat. Sampailah beliau ke ujung Lurah Daya, yang segera dituruni sampai jurang. Dari pantai ke utara sepanjang jalan sangat sempit, sukar amat dijalani. Lumutnya licin akibat kena hujan. Banyak kereta rusak sebab bergelegar. Terlalu lancar dari kereta melintas Pelayangan dan Bangkong, dua desa tanpa cerita terus menuju Sarana. Mereka yang merasa lelah ingin berehat. Lainnya bergegas berbucalan menuju Surabasa. Terpalang matahari, terbenam berhenti di padang lalang. Senja pun turun. Sapi telah dilepas dari pasangan. Berjalan membelok ke utara melintas Turian. Beramai-ramai lekas-lekas ingin mencapai Patukan. Panjang lamun dikisahkan kelakukan para menteri dan abdi. Berdamai-ramai Sri Paduka telah sampai di desa Patukan. Di tepi laut lebar tenang rata terbentang di barat Talakrep, sebelah utara Pakuan, Pesanggaran Sri Baginda. Semua Mahamantri Agung memancar negara hadir di Pakuan. Juga jaksa Pasuguhan Sang Wanggadiraja ikut menghadap. Para upati yang tanpa celah, para pembesar agama, Panji Siwa dan Panji Buddha faham hukum, dan putus sastra Sang Adipati Suradikara memimpin upacara sambutan. Diikuti segenap penduduk daerah wilayah Patokang, menyampaikan persembahan. Girang bergilir dianugerahi kain girang rakyat, girang raja. Pakuan berlempar ke Ingkirang. Untuk pemandangan ada rumah dari ujung memanjang ke laut. Aneka bentuknya, rakit halamannya, dari jauh bagi pulau. Jalannya jembatan goyah kelihatan bergoyang-goyang di tembok ombak. Itulah buatan Sang Arya bagai persiapan menyambut raja. Untuk mengurangi sumuk akibat teriknya matahari, Sri Paduka mendekati permaisuri seperti dewa-dewi. Para putri Laksana Aspari turun dari khayangan. Hilangnya keganjilan berganti pandang, penuh heran cenggang. Berbagai-bagai permainan diadakan demi kesukaan. Perbuatan segala apa yang membuat gembira penduduk. Menari topeng, bergumul, bergulat, membuat orang kagum. Sungguh beliau dewa menjelma sedang menderai dunia. Selama kunjungan di desa Patungkang, para Mahamantri Agung dari Bali dan Madura, dari Belambung kepercayaan Sri Paduka Mahamantri Agung, seluruh Jawa Timur berkumpul. Persembahan bulu bekti bertumpah-tumpah. Babi, gudel, kerabau, sapi, ayam dan anjing, bahkan kain yang diterima bertumpuk timbun. Para penonton tercengang-cengang memandang. Tersebut keesokan hari pagi-pagi, Sri Paduka keluar di tengah-tengah rakyat, diiringi para kawi serta pujangga, menabur harta membuat gembira rakyat. Hanya pujangga yang menyamar empuh prapanca sedih tanpa upama berkabung. Kehilangan kawan kawi, Buddha Panji Kertayasa, teman bersukaria. Ternama karib dalam upacara gama. Beliau dipanggil pulang. Sedang mulai mengubah Arya Mega. Kusangka tetap sehat, sanggup mengantar aku kemana juga. Beliau tahu tempat-tempat mana yang layak pantas dilihat. Rupanya sang pujangga ingin mewariskan karya Mega Indah. Namun mangkatlah beliau. Ketika aku tiba, tak terduga. Itulah lantarannya aku turut berangkat ke desa Geta, melewati Tal Tunggal, Halalang Panjang,
pancaran dan bungatan sampai toya rungut. Walanding terus terapas selalu beralam. Paginya berangkat ke Lemah Abang. Segera tiba di kereta tersebut perjalanan Sri Baginda ke arah barat. Segera sampai Keta dan tinggal di sana 5 hari. Girang beliau melihat lautan, memandang balai kembang, tidak lupa menghirup kesenangan. Sehingga puas. Atas perintah Sang Arya semua Mahamantri Agung menghadap Wiraprana sebagai kepala Upati Siwa Buddha, mengalir rakyat yang datang sukarela tanpa diundang membawa bahan santapan. Girang menerima balasan ketat telah ditinggalkan. Jumlah pengiring malah bertambah. Melintasi Banyuhening, perjalanan sampai Sambora, terus ke dalam menuju Wawaru, Gebang, Kerbilan, sampai di Kalayu. Sri Paduka berhenti ingin menyekar. Kalayu adalah nama desa Perdikan Kasogatan, tempat Candi Pasarayam Sanakadang Sri Paduka Prabu. Penyekaran di Pasarayan dilakukan dengan sangat hormat, membagati sigi, nama upacara penyekaran itu. Upacara berlangsung menepi segenap aturan, mulai dengan jamuan makan meriah tanpa upama. Para pati mengarak Sri Paduka menuju Paseban. Genderang dan kendang bergetar mengikuti gerak tanda. Habis penyekaran, raja menghirup segala kekosakaan. Mengunjungi desa-desa di sekitarnya genap lengkap. Beberapa malam lamanya berlomba dalam kesukaan, memeluk wanita cantik dan meriba gadis remaja. Kalayu ditinggalkan. Perjalanan menuju Kutugan, melalui Kebon Agung, sampai Kambang Rawi bermalam. Tanah anugerah Srinata kepada Tumanggung Nala. Candinya Buddha menjulang tinggi, sangat elok bentuknya. Perjamuan Tumanggung Empunala jauh dari celah. Tidak diuraikan betapa lahap Sri Baginda bersantap. Paginya berangkat lagi ke Hales, Berurang, Panjungan, terus langsung melintas Pertanten, Tarub, dan Lesan. Sri Paduka sampai di Pajarakan. Di sana bermalam 4 hari. Di tanah lapang sebelum selatan Candi Buddha, beliau memasang tenda. Dipimpin Arya Sujanotama, para mantri dan pendeta datang menghadap, mengaturkan pacitan dan santapan. Girang menerima anugerah uang. Berangkat dari situ Sri Paduka menuju asrama di Rimba Sagara, mendaki bukit-bukit ke arah selatan dan melintas Barusan Bulu. Melalui wilayah gede, sebentar lagi sampai di asrama Sagara. Letaknya gaib ajaib di tengah-tengah hutan, membangkitkan rasa kagum rindu. Sang pujangga Empu Prapanca yang memang senang bermenung tidak selalu menghadap. Girang melancong ke taman, melepaskan lelah, melupakan segala duka. Rela melalaikan pasebahan, mengabaikan tata tertib para pendeta. Memburu nafsu menjelajahi rumah, berbanjar-banjar dalam deretan berjajar. Tiba di taman bertingkat, di tepi pesanggarahan, tempat bunga tumbuh lebat. Sukacita Empu Prapanca membaca cacahan dengan selokanya di dalam cinta. Di atas tiap atap terpahat ucapan seloka yang disertai nama Pancaksara pada penghabisan tempat terpahat samar-samar. Menggirangkan. Pemandiannya penuh lukisan dongengan berpagar batu gosok tinggi. Berhamburan bunga mengaksumkan. Di halaman yang dilingkungi selokan anduk, karawira, kayu mas, menur, serta kayu puring dan lain-lain. Kelapa gading kuning rendah menguntai di sudut mengharu rindu pandangan. Tiada sampailah kata meraih keindahan asrama yang gaib dan ajib. Beratapan hijuk dari dalam dan luar berkesan kerasnya tata tertib. Semua para petapa, wanita dan pria,
tua muda nampaknya bijak, luput dari cela dan kelesa. Seolah-olah Swipada di atas dunia. Habis berkeliling asrama, Sri Paduka lalu dijamu para pendeta. Bertapa yang ucapannya sedap rasa. Segala santapan yang tersedia dalam pertapan, Sri Paduka membalas harta, membuat mereka gembira dalam pertukaran kata tentang arti kependetaan. Mereka mencurahkan isi hati, tiada tertahan. Akhirnya cengkrama ke tanah penuh dengan kesukaan kegirang-girangan. Para pendeta tercengang memandang. Habis kesukaan memberi isyarat akan berangkat, pandang sayang yang ditinggal mengikuti langkah yang pergi. Bahkan yang masih remaja putri sengaja merenung. Batinnya, Dewi Asmara turun untuk datang menggoda. Sri Paduka berangkat. Asrama tinggal berkabung. Bambu menutup mata sedih melepas belumbung. Sirih menangis merintih. Ayam ragat menjerit, Tiung mengeluh sedih. Menitikkan air matanya, kereta lari cepat karena jalan menurun. Melintasi rumah dan sawah di tepi jalan. Segera sampai area, menginap 1 malam. Paginya ke hutan menuju desa Ganding. Para menteri mancanegara dikepalai Singadikara serta pendeta Siwa Buddha. Membawa santapan sedap dengan upacara. Gembira dibalas Sri Paduka dengan mas dan kain. Agak lama berhenti seraya istirahat, mengunjungi para penduduk segenap desa, kemudian menuju Sungai Gawe, Sumanding, Borang, Banger, Baremi lalu lurus ke barat. Sampai Pasuruan menyiapkan jalan ke selatan menuju ke Panjangan. Menganut jalan raya kereta lari beriring-iring ke Ando, Wang, Kedung, Peluk, dan ke Hambal. Desa penghabisan dalam ingatan. Segera Sri Paduka menuju kota Singosari, bermalam di balai kota. Empu Prapanca tinggal di sebelah barat Pasuruan. Ingin terus meloncang menuju asrama Indrabaru yang letaknya di daerah desa. Hujung berkunjung di rumah pengawasannya, menanyakan perkara tanah asrama. Lempengan serat kekancing Pengku diperlihatkan. Jelas setelah dibaca, isi kereta kekancingan tanah datar, serta lembah dan gunungnya milik wihara. Begitu pula sebagian markaman, ladang balung huru, sawah hujung isi serat. Kekancingan membujuk sang pujangga untuk tinggal jauh dari pura. Bila telah habis kerja di pura, ingin ia menyingkir ke Indrabaru. Sebabnya terburu-buru berangkat setelah dijamu Bapak asrama karena ingat akan giliran menghadap di balai Singosari. Habis menyekar di candi makam, Sri Paduka mengumbar nafsu kesukaan, menghirup dari pemandangan di Kedung Biru, Kasurangganan dan Bureng. Paduka Subakala Sri Paduka berangkat ke selatan menuju Kagendengan, akan berbakti kepada Pasarean, Batara bersama segala pengiringnya, harta perlengkapan, makanan dan bunga mengikuti jalannya kendaraan. Didahulu kibaran bendera, sedisambut sorak-soraya dari penonton. Habis penyekaran Baginda keluar dikerumunin segenap rakyat. Pendeta Siwa Buddha dan para bangsawan berderet-leret di sisi beliau. Tidak diceritakan betapa rahab Sri Paduka bersantap sehingga puas. Segenap rakyat girang menerima anugerah bahan pakaian yang indah. Tersebut keindahan candi makam bentuknya tiada tertara. Pintu masuk terlalu lebar, lagi tinggi. Bersabuk dari luar, di dalam terbenteng halaman dengan rumah berderet di tepinya. Ditanami aneka ragam bunga, Tanjung, Nagasari, ajaib. Menari lampai menjulung tinggi di tengah-tengah terlalu indah.
seperti Gunung Meru dengan arca Batara Siwa di dalamnya. Karena Girinata putra disembah bagi Dewa Batra, Datu Luhur Sri Naranata yang disembah di seluruh dunia. Sebelah selatan Candi Pasarean ada Candi Bunyi terbengkalai. Tembok serta pinjunya yang masih berdiri kesugatan lantai di dalam. Hilang kakinya bagian barat, tinggal yang timur. Sanggar dan pemujaan yang utuh bertembok tinggi dari batu merah. Di sebelah utara tanah bekas kaki rumah Saudala Trata. Terpencar tanamannya ngapuspa serta selaga di halaman. Di luar gapura pabagatan luhur, tapi telah longsor tanahnya. Halamannya luas tertutup rumput. Jalannya penuh dengan lumut laksana wanita sakti. Merana lukisannya lesu pucat. Berhamburan daun cemara yang ditempuh angin, kusut berbelenggu. Kelapa gading melulur tapasnya, pinang letih lusuh merayu. Bulu gading melepas kakinya, lalu merayat tak ada hentinya. Sedih mata yang memandang, tak berdaya untuk menyembuhkannya, kecuali menaati hayam muruk sumber hidup segala makhluk. Beliau masyhur sebagai raja utama, bijak memperbaiki jagat, pengasih bagi yang menderita sedih. Sungguh titisan Batara. Tersebut lagi paginya Sri Bagunda berkunjung ke Candi Kidal. Sudah menyembah Batara, larut hari berangkat ke Jagjago. Habis menghadap Arca Jina, beliau berangkat ke penginapan. Paginya menuju Singosari sebelum telah berhenti sampai Bureng. Keindahan Bureng, telaga bergumpal airnya jernih kebiru-biruan. Di tengah-tengahnya candi karang bermekalah. Tepinya rumah berderet. Penuh pelabagian ragam bunga. Tujuan para pelancong menyerap sari kesenangan. Terlewati keindahannya berganti cerita Narapati. Setelah reda terik matahari melintas Tegal tinggi. Rumputnya tebal rata. Hijau mengilat, indah terpandang. Luas terlihat laksana lautan kecil berombak jurang. Seraya berkeliling kereta lari tergesa-gesa menuju Singosari. Segera masuk ke Pasenggarahan, sang pujangga singgah di rumah Pendeta Buddha Sarjana, pengawas candi dan silsilah raja, pantas dikunjungi. Telah lanjut umurnya jauh melintas 1000 bulan. Setia, sopan, darah luhur, keluarga raja dan masyhur. Meski sempurna dalam karya, jauh dari tingkah terkebur. Terpuji pekerjaannya, pantas ditiru keinsafannya. Tamu diterima dengan girang dan ditegur. Wahai orang bahagia, pujangga besar pengiring raja, pelindung dan pengasih keluarga yang mengharap kasih. Jamuan apa yang layak bagi Paduka dan tersedia? Maksud kedatangannya ingin tahu sejarah leluhur para raja yang dicandikan, masih selalu dihadap. Ceritakanlah mulai dengan Batara Kagenengan. Ceritakan sejarahnya jadi Purau Giranti. Paduka Empu menjawab, Rakawi, maksud Paduka sungguh merayu hati. Sungguh Paduka pujangga lepas budi, tak putus menambah ilmu. Mahkota hidup, izinkan saya akan segera mulai. Cita disucikan dengan air sedang 7. Terpuji Siwa, terpuji Giranata. Semoga terhindar aral, waktu bertutur. Semoga Rakawi bersifat pengampun. Di antara kata mungkin terselip salah. Harapan percaya kepada orang tua, kurang atau lebih janganlah dicela. Pada tahun 1904, Saka ada Raja Perwira Yuda putra Girinata. Konon kabarnya lahir di dunia tanpa ibu.
Semua orang tunduk sujud menyembah kaki bagai tanda bakti. Sri Rangga Rajasa nama beliau, penggemburan musuh pahlawan bijak. Daerah luas sebelah timur Gunung Kawi terkenal subur makmur. Disitulah tempat putra Sanggrinata menunaikan daramnya, mengirakan budiman, menyirnakan penjahat, meneguhkan negara, ibu kota negara bernama Kota Raja. Penduduknya sangat terganggu. Tahun 1944 Saka, beliau melawan Raja Kediri Sang Adi Priwira Kertajasa, Putus Sastra serta Tatwapasa. Kalah, ketakutan, melarikan diri ke dalam biara terpencil. Semua pengawal dan perwira tentara yang tinggal mati terbunuh. Setelah kalah Narpati Kediri, Jawa di dalam ketakutan. Semua raja datang menyembah membawa tanda bakti hasil tanah. Bersatu Jenggala Kediri di bawah kuasa satu Raja Sakti. Cikal bakal para Raja Agung yang akan merintah Pulau Jawa makin bertambah besar. Kuasa dan megah putra Sanggrinata, terjamin keselamatan Pulau Jawa selama menyembah kakinya. Tahun 1149 Saka, beliau kembali ke Swipada, dicandikan di Kagenengan Bagai Siwa, di Usna bagian Buddha. Batara Anusapati putra Sri Paduka berganti dalam kekuasaan. Selama pemerintahannya, tanah Jawa Koko Sentosa bersembah bakti. Tahun 1970 Saka beliau pulang ke Siwaloka. Cahaya beliau diwujudkan arca Siwa gemilang di Candi Pasarean Kidal, Batara Wisnu Wardana. Putra Sri Paduka berganti dalam kekuasaan beserta Narasingha Bagai Madawa. Dengan indra memerintah negara, beliau memusnahkan perusuhan Linggopati serta segenap pengikutnya. Takut semua musuh kepada beliau, sungguh titisan Siwa di bumi. Tahun 1176 Saka, Batara Wisnu menobatkan putranya. Segenap rakyat Kediri Jenggala berduyun-duyun ke Pura Mangsatu Bagia. Prabu Kertanegara nama gelarnya, tetapi demikian seterusnya. Daerah Kota Raja bertambah makmur, berganti nama Praja Singosari. Tahun 1192, Raja Wisnu berpulang, dicandikan di Waleri berlambang arca Siwa di Jajago Arca Buddha. Sementara itu Batara Narasingha Murti pun pulang ke Surapada, dicandikan di Wengker, di Kumempera, diarcakan sebagai Siwa Mahadewa. Tersebut Sri Paduka Kertanegara membinaskan perusuh penjahat bernama Cahaya Raja. Gugur pada tahun Saka 1192, tahun 1197 Saka. Sri Paduka menyuruh tundukan Melayu, berharap Melayu takut kedewaan beliau tunduk begitu saja. Tahun 1202 Saka, Sri Paduka Prabu membantas penjahat Mahisa Ronggo karena jahat tingkahnya dibenci seluruh negara. Tahun 1206 Saka, mengirim utusan menghancurkan Bali. Setelah kalah, rajanya menghadap Sri Paduka sebagai orang tawanan. Demikianlah dari 4 jurusan orang lari berlindung di bawah Sri Paduka. Seluruh pahak, segenap Melayu tunduk menekur di hadapan beliau. Seluruh gurun, segenap Bakulapura lari mencari perlindungan. Sunda Madura tak perlu dikatakan, sebab sudah terang setanah Jawa. Jauh dari tingkah alpa dan congkak, Sri Paduka waspada, tawakal dan bijak. Faham akan segala seluk-beluk pemerintahan sejak zaman kali. Karenanya tawakal dalam agama dan tapa untuk teguhnya ajaran Buddha. Menganut jejak para leluhur demi keselamatan seluruh praja. Menurut kabar sastra, Raja Pandawa memerintah sejak zaman Dwapa. Pada tahun
1209 Saka. Beliau pulang ke Budaloka. Sepeninggalannya datang zaman kali, dunia murka timbul huru-hara. Hanya Batara Raja yang faham dalam mana guna dapat menjaga jagat. Itulah sebabnya Sri Paduka Teguh Bakti menyembah kaki Sakyamuni. Teguh tawakal memegang Pancasila, laku utama, upacara suci gelaran Cina beliau yang sangat masyhur ialah Sri Jana Badra Dewaswara. Putus dalam filsafat, ilmu bahasa, dan lain pengetahuan agama, berlumba-lumba beliau menghirup sari segala ilmu kebatinan. Pertama-tama Tantra Subeti diselani, intinya masuk ke hati. Rahayu, Rahayu, Rahayu.